Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Apriyadi, merupakan dosen di program studi Desain Interior jurusan Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Bergabung dengan ISPI Aceh pada tahun 2014 dan bidang yang saya tekuni adalah seni rupa yang terfokus pada bidang kriya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyiapkan PDD UKT PT di bidang pengajaran saya, yaitu pada mata kuliah Seni Rupa Aceh. Mata kuliah ini mata kuliah wajib jurusan, memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah SRT 001 yang diselenggarakan pada semester 4. Deskripsi singkat mata kuliah Seni Rupa Aceh merupakan kajian komprehensif yang membahas berbagai aspek seni rupa tradisional dan kontemporer di setiap kabupaten provinsi Aceh, mulai dari sejarah, filosofi, teknik, hingga aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Mata kuliah ini mencakup pembelajaran tentang ornamen dan arsitektur tradisional, seni ukir, tenun songket, seni anyaman, seni lukis, dan desain. Selain itu, mahasiswa juga akan mengeksplorasi perkembangan seni rupa kontemporer yang mengadaptasi unsur tradisional dalam ekspresi modern melalui pendekatan teoritis dan praktis. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperdalam apresiasi terhadap kekayaan seni rupa Aceh serta mendorong inovasi berbasis kearifan lokal dalam industri kreatif dan pelestarian budaya. CPNK dari mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang kriya tradisi dan inovasi karya. Kemudian, mahasiswa mampu memahami ragam hias sebagai sumber pengetahuan dan kreativitas seni. Mahasiswa mampu mempublikasikan dan memamerkan karya seni rupa secara mandiri maupun kolektif. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu terbimbing, penugasan terstruktur atau mandiri, pembelajaran partisipasif berbasis diskusi, case method, dan pembelajaran partisipasif berbasis praktik, tanya jawab, serta penugasan project based learning. Bahan kajian ataupun materi pembelajaran mata kuliah ini diantaranya pengantar seni rupa Aceh, kemudian ada konsep dan filosofi seni rupa, pengetahuan seni rupa tradisional, pengetahuan seni rupa kontemporer, dan pengetahuan praktik aplikasi seni rupa di dalam masyarakat. Nah, beberapa referensi mata kuliah ini diantaranya ada buku Rumah Tradisional Bibi yang ditulis oleh Anggreni. Itu membahas tentang rumah tradisional etnis yang ada di Aceh yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bidang adat dan nilai budaya. Kemudian ada Abdul Hajat dan teman-teman, itu arsitektur tradisional provinsi daerah Aceh. Kemudian ada Barbara Lake, tangan-tangan terampil Aceh, seni kerajinan Aceh, Hand of Times, The Craft of Aceh. Ini penerbit jembatan pada tahun 1989, buku ini dipublish. Kemudian ada Sujiman Amusa yang menulis tentang motif hias seni ornamentik Aceh yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Aceh. Ada satu penting juga buku yang lainnya yaitu buku Seni Rupa Aceh yang ditulis oleh Sujiman Musa dan teman-teman. Beberapa materi yang berasal dari website nasional dan internasional. Pada awal perkuliahan saya juga membagikan artikel yang pernah saya tulis untuk memaksimalkan capaian pembelajaran. Sub CPNK ini yaitu: yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengantar seni rupa Aceh pada pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan, mahasiswa menjelaskan secara umum jenis-jenis seni rupa Aceh baik yang tradisional, modern, hingga kontemporer. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan seni rupa di beberapa wilayah Aceh, diantaranya itu ada wilayah Aceh Besar, kemudian wilayah Aceh Tenggara. Dilanjutkan pada pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti mahasiswa juga sudah mengkaji bagaimana karya-karya seni rupa yang terdapat di Aceh Tengah dan Gaya Lues. Di sini mahasiswa juga mempresentasikan tugas dari pembelajaran yang sudah diberikan. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu mid semester atau ujian tengah semester, berupa pengumpulan data terkait materi ajar seni rupa Aceh, melakukan validasi akhir, penilaian, evaluasi, dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Kemudian mahasiswa juga memahami dan menjelaskan bagaimana seni rupa di wilayah
pesisir barat selatan hingga Kabupaten Singkil. Selanjutnya juga mahasiswa melihat bagaimana seni rupa yang ada di Aceh Jaya. Hingga pertemuan ke-13 sampai 15, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan seni rupa Aceh Tamiang. Kemudian mahasiswa mempresentasikan tugas dari pembelajaran partisipatif berbasis diskusi. Yang akhir adalah ujian akhir semester. Nah, asesmen pada perkuliahan seni rupa Aceh terdiri dari 5 komponen evaluasi sesuai untuk pemenuhan data IQ7 yang meliputi tugas 5%, kemudian kuis 5%, PJBL 50%, UTS 15%, dan ujian akhir semester 25%. Ketika ini dirangkum menjadi 10%. Kemudian bentuk dan metode terbimbing, penugasan terstruktur atau maupun mandiri, kemudian pembelajaran partisipatif berbasis praktik, tanya jawab, dan penugasan project based learning. Jadi project based learning ini adalah beberapa tugas-tugas dasar yang di kelas nanti akan kembali diaplikasikan di praktek pengumpulan data lapangannya oleh mahasiswa. Nah, adapun kegiatan pembelajaran di pertemuan kedua dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembukaan, lalu melakukan review pertemuan yang lalu dan presensi. Namun beberapa juga presensi dilakukan pada akhir perkuliahan. Nah, mahasiswa juga menjelaskan capaian materi yang ada di RPS. Nah, selanjutnya dosen dalam hal ini memberikan materi dengan tanya jawab terkait seni rupa Aceh. Kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan kembali terkait apa yang ingin dipilih dari banyaknya ragam seni rupa Aceh untuk dijadikan pencarian data lapangan. Dosen berperan mengarahkan, memberikan pertanyaan hingga tanya jawab dan observasi. Inilah tugas-tugas ketika di kelas nanti. Setelah didiskusikan, mahasiswa bisa ke lapangan untuk mencarinya. Kemudian kriteria dan bentuk penilaian secara objektif berdasarkan kemampuan memahami dan mempraktikkan materi, sikap, dan disiplin. Indikatornya ketepatan analisis dan kemahiran dalam praktik data lapangan yang dikumpulkan dan tanya jawab. Terdapat bahan-bahan tambahan yaitu berupa penelitian nasional dan internasional, termasuk dari penelitian dosen sendiri yang dilakukan. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya menyajikan materi jenis-jenis seni rupa Aceh, baik yang tradisional, modern, hingga kontemporer. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kemudian berarti kita hari ini adalah melanjutkan teori sebelumnya di pertemuan pertama, yaitu tentang seni rupa Aceh yang secara global. Tetapi kali ini kita fokuskan bagaimana seni rupa Aceh itu yang akan membahas nanti tentang sejarah, filosofi, kemudian ada aplikasi seni, baik itu yang dari tradisional hingga kontemporer. Nah, jadi sebelum kita masuki perkuliahan yang lebih lanjut, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke, kita masuk kepada materi. Ini sejarah seni rupa Aceh. Jadi saya akan memberikan materi ini jalan, sekaligus nanti kita akan coba tanya jawab. Nah, yang pertama di sini ada sejarah dan filosofi seni rupa Aceh. Jadi kita ngomong seni rupa Aceh ini akar kuatnya itu dari lokalitasnya sendiri. Kemudian ada pengaruh Islam di sini yang paling kental. Itu yang jangan kita lupa, selain pengaruh Islam yang dari laut dulu masuk atau bahasa lainnya maritim itu juga mewarnai bagaimana Islam itu hadir di Aceh. Nah, mungkin jika kita coba ulik sedikit tentang bahwasanya Aceh itu dikatakan sebagai daerah yang katanya Islam pertama sekali hadir di Nusantara, itu ada di mana? Di Aceh. Di Aceh di mana?
di mana tepatnya kalau kamu mau menjajah? Tetapi yang lebih dikenal Aceh itu yang dikatakan sebagai negeri serabi muka, sebagai daerah yang pertama sekali Islam hadir di Aceh itu adanya di Samudra Masa yang kita kenal. Jadi buktinya apa? Pertanyaannya, buktinya itu yaitu nisan itu, nisan Sultan Malik As-Saleh itu yang dari tahun 1297 yang menjelang di abad ke-13 itu. Nah, selain itu kita bisa lihat ada objek yang di sini. Ini sebelah kanan ini adalah secara langsung objek apa nih yang sedang orang nonton. Ini kan adalah objek batu nisan, ornamennya yang kembali ditempelkan di sini. Ingat ya kegiatan apa? Ada yang tahu nggak? Ini kegiatan Festival Ornamen Aceh yang diselenggarakan di Museum Tsunami tahun 2003 kalau teman-teman masih ingat. Nah, kebetulan saya juga ikut sebagai pemateri ketika itu. Nah, jadi kita ngomong di sini. Jadi seni rupa Aceh ini menggambarkan nilai-nilai luhur, kesederhanaan melalui sulur-suluran yang ada ditampilkan pada motif-motif hiasnya. Kemudian kita ngomong ada keharmonisan maupun ketauhidan. Nah, ketauhidan ini maksudnya gimana nih? Kalau kita lihat batu-batu nisan itu tidak lepas dari kalimat-kalimat tauhid. Ada tulisan Allah dari situ, ada tulisan Muhammad, ada tulisan satu lagi seperti yang termaktub asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu termaktub di dalam lisan. Nah, beberapa juga ada yang menulis seperti puisi-puisi, dunia ini fana, hidup itu harus memang mencari ilmu dan seterusnya. Itu termaktub di dalam lisan-lisan Aceh. Nah, selain itu kita ngomong seni ini juga medium untuk menyampaikan kisah sejarah, kearifan lokal, membentuk identitas budaya yang tidak lekang oleh waktu. Nisan itu sudah ada dari abad ke-13 sampai hari ini dia masih kokoh, masih berdiri. Cuman yang jadi masalah adalah kita melihat seni rupa Aceh akhir-akhir ini, karya-karya yang berbau artefak itu sebuah karya-karya yang terabaikan. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Kita bilang wah, karyanya bagus loh di sana, nisan-nisan di sana bagus. Faktanya apa? Faktanya dia terbengkalai, sama seperti yang terjadi pada karya-karya arsitektur Aceh. Rumah Aceh yang kita kenal sebagai arsitektur kebanggaan orang Aceh juga akhir-akhir ini terbengkalai. Di PD itu ada kurang lebih sekitar 5.000 rumah Aceh yang masih ada, tapi tidak lebih dari 5% orang yang menghuninya. Itu tragis sekali. Oke, kita geser sedikit slide-nya. Bicara tentang ornamen dan arsitektur, ini salah satu rumah yang terdapat di Indrapuri, Kampung Landuri. Ada yang dari Indrapuri di sini? Indrapuri itu nggak jauh dari sini, mungkin sekitar kita pergi kurang lebih 30 menit nyampe. Rumah tua tidak berpenghuni, tetapi kita bisa rekam ornamennya seperti ini. Jadi keseluruhan ornamen ini saya rekam ketika itu untuk kita lihat apa aja ya ornamen yang ada di dalam rumah Aceh ini. Yang paling menarik di sini adalah motif mahkota. Jarang sekali kita temui motif mahkota ini, tetapi dalam konteks rumah Aceh yang ada di Kampung Landuri itu kita temui. Kemudian ini sudah halus gambar yang ada di sini. Kehalusan gambar itu tidak menjadi kendala bagi seorang peneliti seperti saya. Kita datang, lakukan rekod fotonya yang bagus dengan resolusi tinggi, kita zoom, kita bisa buat. Ternyata motif tumbuh-tumbuhan dan binatang, dalam hal ini burung dan ikan, kita temui di sini. Itu yang jarang kita temui ketika kita datang ke lapangan. Kita lihat benda-benda hal seperti ini, kita langsung biasanya lewat. Padahal enggak, kita raba.
Jadi waktu itu saya datang, saya ada permukaannya ini. Sepertinya dia ada dimensi. Nah, dimensi ini yang coba saya bawah. Ini ternyata ada sesuatu di sini. Ternyata ketika kita lihat ada motif tumbuh-tumbuhan dan binatang. Motif tumbuh-tumbuhan lagi ada, kemudian motif geometrisnya ada. Di tengah-tengah ini jadi ada 3 unsur, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada motif mahkota dan motif buah. Selanjutnya, nah ini pesona dengan songket seperti yang kita bicarakan tadi. Seni rupa Aceh, kita masuk kepada tenun songket. Kain songket tenun dengan benang emas perak diciptakan di memang yang sering digunakan pada adat atau pernikahan. Kita bahas sebelumnya. Ini sudah semua kita ada di sini. Kemudian Hayama. Ini paling menarik yang saat ini mulai kita kenalkan ini. Hayama tikar ini. Padahal tinggi, simelu, takeo, kan memang pengrajin-pengrajin tikar yang handal. Simelu itu banyak sekali corak motifnya. Takeo juga demikian, corak motifnya luar biasa. Nah, di sini saya tuliskan seni anyaman memakai bahan alami seperti rotan dan pandan, masyarakat tikar, keranjang dan topi dan pola geometris yang indah. Di sekitar kita ini yang terdekat itu mungkin adanya kalau kita mau pergi ke mana kira-kira kalau melihat ke Bibi, kalau mau aja bisa ya. Kalau rotan ke mana? Rotan enggak nanti kita pergi jalan tol kan kiri kanan itu kan hampir rata-rata pengrajin rotan yang memiliki rotan-rotan tipis itu yang dianyam. Produknya kan macam-macam. Ada tudung saji, kemudian apalagi keranjang parcel, kursi, meja, dan benda-benda fungsional ataupun perabot lainnya yang memakai unsur demikian. Ikan juga nggak terlalu penting. Ini karya berupa mati Abdullah. Karya crossing aja di mati Abdullah, kulit dia karya berupa Aceh yang memang menetap di Yogyakarta. Karya-karya realis. Ini mengangkat tentang bagaimana peristiwa konflik yang terjadi di Aceh. Mungkin kurang relate dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin sebagian dari kalian tidak mengalami, tapi bagi orang yang mengalami peristiwa ini lebih ya. Ini karya ini peluru yang diinstalasi cepat dengan resin dan memanfaatkan material-material baru susun seperti ini. Di sini kita akan menuliskan kira-kira dari begitu banyak seni rupa Aceh yang dijelaskan tadi, teman-teman mahasiswa yang ada di sini mau menuliskan apa? Diskusi masing-masing mahasiswa. Saya akan coba tanyakan. Saya mau tawarin apa? Ayo nih Pak, kami seni rupa Aceh, seni keramik. Kenapa? Ada apa dengan seni keramik? Karena saya lihat pengrajin keramik yang ada di Aceh ini masih ini Pak, masih menggunakan gerabah. Maksudnya pembakaran masih rendah, belum ke keramik. Harapan karya-karya orang ini contohnya kayak saya, beliau kan ngambil keramik juga, tapi masih berapa pembakarannya masih di 80 derajat, 800 berarti biskuit gitu. masih biskuit.
Kalau untuk apa itu masih untuk pajangan ya, belum ada fungsinya Pak. Ya. Maunya kamu 1.200 itu Ah, sudah dihasilkan. Iya. Ya nanti kita buat motif-motif di Pak. Oh, tetap memasukkan Masih ada, motif. masih ada. Gak bisa lepas dari motif sepertinya. Kayak kembangan Pak. Oke. Apa menariknya keramik itu dalam pemilihan objek apa istilahnya objek material ini? Kenapa membuat kamu aksen di keramik? Kenapa? Mungkin di tanah-tanah yang ada di sekitar kita ini masih bisa kita teliti Pak. Tak perlu jauh-jauh ke sana kan. Ambil tanah-tanah yang sini kan belum di uji coba ya Pak. Berarti eksperimen yang ingin kamu lakukan itu supaya tanah itu bisa digarap sesuai yang dikehendaki oleh pengkaryanya. Oke, thank you ya. Kamu gimana? Apa yang nilainya? Itu Pak, menurut seni rupa tentang interior pria itu Pak, interior ruangan kamar itu kan, interior di ruangan kamar itu kayak lemari ataupun kursi itu kan minim dengan ukiran itu Pak, ukiran Aceh itu Pak. Nah, Mamang tuh pengen kali gitu Pak, membuat ukiran Aceh itu di interior ruangan kamar gitu Pak. Ya, kursi, meja, lemari dengan ukiran Aceh gitu Pak. Motif-motif Aceh, ornamen Aceh. Ini bagus sekali penyataan. Dulu kita di Aceh ini ada 2 perusahaan yang menggarap itu, namanya Bangun Prima itu yang di Lona, satu lagi Aceh Furniture. Hari ini nggak ada lagi perusahaan. Long time jauh sebelumnya itu ada PT Ropan Sabang. Sekarang juga mati semua. Mungkin kamu udah jawab ini. Interior Aceh itu menarik banget loh. Nggak ada yang haji itu, karena kita tahunya eksterior Aceh. Interior Aceh apa? Bagus itu. Mau bisa ulik nih. Apa ya interior Aceh yang memang bisa kita cari, yang bisa kita cari tahu. Ini untuk kita ulik kemudian ini bisa diterapkan di dalam karya seni. Jadi perkuliahan kita materinya sudah, diskusinya kita ada sedikit diskusi, dan beberapa teman-teman juga coba mengungkapkan apa hal kegelisahan yang nantinya akan coba diungkap baik itu melalui karya seni ataupun karya tulis dan itu. Nah, ini selain praktik kita yaitu kesimpulan dan makna berikutnya. Jadi seni rupa Aceh adalah wawasan yang tak tertentu yang terus dijaga dan dikembangkan. Itu poinnya. Kemudian dari ornamen tradisional hingga ekspresi karya-karya kontemporer mencerminkan lagi-lagi identitas budaya Aceh. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, pelestarian. Pelestarian ini tidak lepas dari konsepnya yang preservasi itu. Preservasi itu ada 3 konsep. Preservasi itu menjaga, merawat, dan melindungi. Itu yang disebut dengan preservasi. Jadi misalnya ada orang mau preservasi, dia tidak lepas dari 3 hal itu. Tujuannya apa? Supaya dia itu tetap ada. Makanya konsepnya itu harus dilestarikan. Dilestarikan berarti harus dipreservasi. Kemudian inovasi. Dari yang ada, bagaimana kita ciptakan yang baru. Artinya kita bisa kembangkan. Akhir-akhir ini yang ada aja terbengkalai. Gimana mau dikembangkan? Kan seperti itu. Nah, namun demikian kita jangan berhenti berinovasi. Yang memang sudah tak abaikan. Kalaupun kita nggak sanggup untuk kita kembangkan, ya sudah. Paling nggak memori itu, kegelisahan itu bisa kita kembangkan melalui ide-ide kreatif kita. Disinilah kita harus berinovasi, berthinking. Kita harus berpikir inovasi apa. Jadi orang-orang kreatif itu orang yang tidak berhenti berinovasi. Ada terus inovasi. Yang ketiga, kita perlu promosi. Karena kenapa? Kalau nggak promosi ya nggak sampai. Kalau teman-teman yang ada di sini ketika karya yang sudah ada, maka promosinya melalui gimana itu? Kalau teman-teman pertunjukan promosinya melalui pertunjukan, berarti dia menggelar sebuah panggung. Kalau kita panggung kita ruang pameran dan
langsung kemudian promosi yang menggunakan media digital. Jadi kalau punya sosmed silakan, dia punya sosmed, kalau punya rekan yang memang dia punya berita atau dia wartawan silakan buat tulis persnya kirim ke dia. Kita tolong, saya punya kamera, tolong dipublish. Nah, bagi teman-teman yang penelitian, tugas akhir dia berupa skripsi dan itu tidak lupa untuk dibuat artikel yang di submit ke jurnal. Itulah sebagai bukti bahwasanya dia sudah mengerjakan keseluruhan data-data yang dia peroleh di lapangan untuk dipublish. Nah, tidak lupa setiap teman-teman yang ada di kampus ini ketika mau lulus maka akan menulis satu artikel sebagai syarat untuk mengambil ijazah, untuk wisuda, seperti itu kan aturannya. Nah, jadi mata kuliah ini juga seperti itu. Karya-karya yang terbaik yang terpilih, misalnya ada 7-10 orang karya-karya terbaik itu akan kita publish. Saya akan bantu mahasiswa untuk mensubmit artikel, kita akan menulis bareng. Jadi nggak tulis sendiri, kita menulis bareng ini seperti yang sudah saya lakukan di kelas-kelas yang lain. Jadi gitu. Kelas ini juga seperti itu. Jadi saya lakukan hasil endingnya adalah artikel. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, ada yang mau bertanya? Jo, apa? Jelas ya. Jadi minggu depan silahkan diteruskan pekerjaan yang kita diskusikan tadi untuk dibuatkan dalam bentuk judul. Itu yang akan kita diskusikan. Nanti kita buat rancangan untuk pencarian data di lapangan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran seni rupa Aceh pada jurusan Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTBT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.